yang terhormat kepada Bapak Ibu Dewan Guru, kemudian ada anak-anak kita, murid-murid SMK Negeri 1 Negeri Besar yang Ibu sayangi dan dibanggakan. Baik, di sini Bapak Ibu, saya akan menyampaikan tentang modul budaya positif. Di sini saya bukan untuk di sini saya bukan untuk menggurui, di sini bukan saya untuk ingin bahwa pada dasarnya intinya begini, ini yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak, dan ini salah satu tugas saya di dalam kegiatan guru penggerak pada tugas aksi nyata 1.4, dan di sini kita juga belajar bersama-sama Bapak Ibu. Dan saya mengucapkan juga terima kasih atas waktunya, kemudian atas kesempatannya yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah, dan terima kasih atas dukungannya dari Bapak Ibu Dewan Guru. Sebelum saya memulai, ada yang mau disampaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, Wakil Baju, Guru Bangsa 12, Ibu Roro selaku peserta guru penggerak angkatan 7, siswa media dan siswa yang saya banggakan. Bu, sambil makan boleh? Snacknya masih nggak? Santai ya. Jadi ini Bu, salah satu contoh program materi pada program guru penggerak itu adalah budaya baik. Yang saya praktikkan tadi salah satu contoh bentuk budaya baik, budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah. Tapi pun, contoh itu khas Lampung, ya. Artinya adalah mohon izin, permisi, kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi itu adalah salah satu contoh praktik budaya baik. Nah ini yang kita tularkan ke siswa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah pembentukan karakter siswa. Kenapa saya ini kok menekankan pembentukan karakter? Karena percuma Bu, Pak, kita mau mengajari siswa kompetensi dan studi, kita marah-marah, kemudian diberi tugas, tetapi tidak ada kesadaran siswa itu untuk dirinya sendiri, untuk kebaikannya sendiri, untuk akhlak dan untuk dirinya sendiri. Nah, di dalam materi-materi guru penggerak ini diajarkan ada tujuan pendidikan Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, di situ tertuang semua apa yang perubahan-perubahan apa yang akan kita lakukan untuk seorang guru penggerak di dalam sekolah. Karena tujuannya guru penggerak adalah menggerakkan jelas akan merubah paradigma guru, paradigma siswa. Ya tentu saja kita tetap berdasar pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Indonesia ini harus bersyukur Bapak Ibu. Kenapa? Filosofi Ki Hajar Dewantara ini justru dipakai oleh negara lain yang sudah sistem pendidikannya sudah maju seperti New Zealand, Polandia. Contoh di Polandia itu seorang bapak itu lebih baik, lebih bersyukur ketika anaknya bisa antri
mau antri daripada dia minta. Nah, itu contoh. Ketika belanja di supermarket atau minimarket, dia melihat anaknya tidak mau antri, itu kegagalan yang luar biasa dari seorang orang tua di sana. Jadi mereka tidak menuntut anaknya harus pintar, harus bisa, harus kompeten, tidak. Tapi mereka justru ingin anaknya itu berkarakter, mempunyai karakter yang baik. Ini yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Roro. Gimana sih cara-cara praktiknya gimana? Apa saja? Dan terutama untuk anak-anak sekalian yang mungkin ini akan berguna bagi kalian juga, ya, supaya nggak bolos lagi. Langsung saja saya kembalikan ke Ibu Roro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas pesan dan pengetahuan baru juga kita berkaitan dengan kegiatan pembelajaran maupun budaya-budaya positif yang nantinya akan menjadi karakter dari kita. Nah, di dalam modul budaya positif, di sini ada beberapa konsep kunci. Oke. Baik, Pak. Baik, ada 6 Bapak Ibu yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini berkaitan dengan budaya positif, yaitu konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia, kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol institusi, kemudian yang keenam adalah keyakinan kelas dan segitiga institusi. Baik, next. Apa lagi ya? Bisa ngomong. Baik, yang pertama yang akan kita bahas berkaitan dengan perubahan paradigma belajar. Berbicara tentang perubahan paradigma belajar, Bapak Ibu, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu diibaratkan petani yang memiliki tanggung jawab atau memiliki suatu peran penting tanaman ini. Peran pentingnya seperti apa? Membuat tanaman seperti apa? Membuat tanaman itu menjadi subur. Ini ada. Baik, tadi sampai kita memiliki peran penting dalam menjaga tanaman kita. Kalau seorang petani kan begitu ya Bapak Ibu, ingin tanamannya tumbuh subur, artinya ada yang dilakukan. Apa yang dilakukan? Memupuknya, ya kan Bapak Ibu? Kemudian menjaganya dari hama, begitu. Merawatnya, apabila ada rumput di sekitarnya kita bersihkan, kan begitu. Nah, begitu pun dengan kita Bapak Ibu. Ternyata peran kita kepada murid-murid kita itu tidak hanya sebatas kita menerangkan tidak itu, tetapi peran kita selain menerangkan ilmu juga bagaimana kita merawat kita untuk selalu ke hal-hal yang positif, untuk selalu melakukan perilaku yang positif. Selain itu, kita juga tidak hanya memiliki peran untuk membimbing mereka, tetapi bagaimana kita menuntun mereka dari perilaku yang mereka mungkin yang terkadang menyimpang. Itu tugas kita untuk membawa mereka ke arah yang lebih positif. Kemudian cara kita bagaimana untuk itu? Kita lihat, kita
mulai dari yang terdekat kita dengan siswa. Kita paling dekat dengan siswa itu di mana, Bapak Ibu? Paling dekat dengan siswa itu kita di mana? Di mana? Di kelas. Ya kan Bapak Ibu? Kita paling dekat dengan siswa itu di kelas. Sekarang, mari kita sama-sama. Ini pun juga menjadi koreksi untuk saya. Gimana? Kadang masih putus-putus, Pak. Terima kasih Pak Adi. Baik, kita dengan murid itu paling dekat di mana? Di kelas. Nah, kita mari sama-sama koreksi Bapak Ibu. Ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang kita lakukan itu pusatnya di kita atau pusatnya di siswa? Pusatnya di siswa. Kalau memang kita sudah melakukan pusatnya di siswa, itu sudah bagus Bapak Ibu. Artinya kita itu mengetahui apa yang dibutuhkan oleh siswa. Karena banyak sekali atau kita sebagai pendidik itu memfokuskannya ada di kita. Kita sebagai sumber belajarnya. Ya kan Bapak Ibu? Apa-apa fokusnya itu di kita. Bukan kita melihat apa yang dibutuhkan oleh murid-murid kita. Ya kan? Saya masih ingat apa yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah waktu Bapak Kepala Sekolah melakukan perkenalan. Saya tadinya berpikir maksudnya tujuannya apa? Ternyata setelah dikaitkan di sini, oh ini toh maksudnya. Jadi Bapak Kepala Sekolah waktu itu bilang, matematika anak TBSM, matematika yang dibutuhkan anak TBSM dengan matematika yang dibutuhkan anak PHP itu berbeda. Karena apa? Karena kebutuhan. Ya kan Bapak Ibu? Matematika yang dibutuhkan anak TBSM pastinya berbeda dengan matematika yang dibutuhkan oleh anak APHP, dan itu adalah salah satu bentuk kita pembelajaran yang berfokus pada siswa. Ketika kita mengetahui apa yang dibutuhkan oleh siswa, artinya pembelajaran nantinya yang kita sampaikan akan tepat sasaran. Ya kan Bapak Ibu? Selain kegiatan pembelajaran, kita dapat menuntun membimbing murid-murid kita dengan apa Bapak Ibu? Dengan membuat lingkungan yang positif. Ya kan Bapak Ibu? Lingkungan yang positif, salah satu strateginya adalah penerapan disiplin yang positif. Penerapan disiplin positif itu caranya bagaimana? Caranya seperti apa? Seperti yang disebutkan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, dengan membiasakan atau membuat budaya-budaya positif. Budaya-budaya positif itu menjadikan murid-murid kita mempunyai kontrol diri, Bapak Ibu. Mempunyai kontrol diri seperti apa? Mempunyai kontrol diri bagaimana murid-murid kita mendapatkan suatu dia itu memiliki tanggung jawab atas apa yang ia ambil. Nah, berkaitan dengan kontrol diri ini tadi Bapak Ibu, karena kalau nanti akan kita bahas lebih jauh berkaitan tentang disiplin positif. Karena di dalam disiplin positif, ketika anak memiliki disiplin positif yang tinggi, artinya dia bisa mengontrol dirinya. Dan di sini Bapak Ibu ada beberapa miskonsepsi antara teori stimulus respon dengan teori kontrol. Ternyata sebelumnya kita ini menggunakan teori stimulus respon Bapak Ibu. Dan sekarang melalui pembelajaran guru penggerak ini, saya mendapatkan pengetahuan baru. Ternyata apabila kita menggunakan teori kontrol, kita itu memang lebih benar-benar mengenal anak-anak kita. Baik, sebelum saya membahas miskonsepsi ini, saya akan bermain dengan Bapak Ibu, yaitu bermain kepal tangan. Ya, kegiatan kepal tangan ini boleh anak-anak juga ikut dalam kegiatan ini. Saya meminta kepada Bapak Ibu untuk berpasangan. Jadi ada yang menjadi si A dan ada yang menjadi si B. Terserah. Pak Adi mau berpasangan ya? Kalau Pak Adi nggak mau berpasangan, nanti kegiatan kita nggak jadi Pak. Baik, silakan ya. Bisa bagaimana?
Bapak mau ikut bermain kapal apa? Baik, di sini instruksi untuk A. Untuk A dulu ya. Untuk si A, silakan kepalkan tangan Anda. Salah satu saja. Boleh kanan, boleh kiri. Baik, ketika Bapak Ibu sudah mengepalkan tangan, anggap saja di dalam kepalan tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang berharga, yang tidak boleh dilihat, diambil, dibuka. Baik, mengerti? Ya. Oke, mengerti. Kemudian untuk B tugasnya adalah silahkan buka kepalan tangan si A. Caranya boleh ragu, boleh mengganti, boleh marah-marah, terserah bebas caranya gimana. Baik, saya beri waktu. Bagaimana? Kamu ide Bapak Ibu? Nanti hasilnya seperti apa? Apakah terbuka atau tertutup? Ini bebas Bapak Ibu, bebas. Tidak ada penilaian. Baik, boleh. Sekarang boleh dimulai Bapak Ibu. Silakan. Kita berusaha membuka kepala tangan si A. Boleh dipaksa, boleh. Atau dikasihkan semata-mata, ini gak apa-apa lagi juga boleh. Baiknya masih ada. Baik, waktunya masih ada apa? Waktunya masih ada 3 menit. Boleh, mau dirayu, boleh. Pak Adi sudah terbuka. Baik, satu menit lagi usahanya. Oke, cukup. Buka. Baik, coba nanti akan saya beritahu tujuan permainan ini maksudnya apa. Saya sebelumnya mau bertanya, yang kepala tangan juga tadi siapa saja ya? Pak Adi. Oh banyak ternyata. Baik, coba kita tanya sama Pak Nanda, alasannya dibuka kenapa Pak Nanda? Karena lama nggak dibuka-buka. Alasannya karena tidak dibuka.
Dikatakan kata buka lah nggak boleh. Kita nggak dikasih macam-macam ya Bapak Ibu. Baik. Jadi begini Bapak Ibu, tujuan dari permainan ini adalah kita dari sini kita mengetahui tentang kontrol. Coba, tadi ada yang terbuka, ada yang tidak terbuka. Pada dasarnya yang mengontrol, membuka dan menutup itu siapa? Si A kan? Ya. Di sini kan si A dan si B ya kan? Allah ya Pak ya. Apa yang dilakukan? Jadi yang memegang kontrol itu kira-kira si A atau si B Bapak Ibu? Si A kan? Walaupun ada yang terbuka karena ininya bagus, ya kan? Karena aduh sakit dibukanya, ya udah saya buka aja kan gitu. Tapi sebenarnya pada dasarnya kontrolnya tetap ada di si A. Apabila kita ibaratkan si A ini siswa dan si B itu guru, sebenarnya Bapak Ibu, apabila murid-murid kita yang di belakangnya tampan-tampan ini melakukan suatu pelanggaran, kemudian mereka melakukan apa yang kita harapkan, sebenarnya bukan kita yang mengontrol mereka. Ya kan? Tadinya kan kita berpikir, saya sudah mengontrol anak-anak saya, begitu ya Bu? Sebenarnya bukan kita yang mengontrol mereka, tetapi mereka yang memberikan kesempatan untuk kita kontrol. Iya Bapak Ibu. Dan di sini menjadi PR kita, bagaimana kita bisa selalu mencoba untuk kita diberikan kesempatan untuk mengontrol mereka ke arah yang lebih baik. Kan begitu Bapak Ibu. Baik, next slide. Nah, di sini seperti yang saya sebutkan tadi, ada miskonsepsi antara teori stimulus respon dengan teori kontrol. Apabila kita menggunakan teori stimulus respon, di sini ada banyak ya Bapak Ibu. Ada kalau menurut stimulus respon antara kebutuhan semua orang itu sama. Tapi kalau menurut teori kontrol itu berbeda. Seperti yang kita sebutkan di awal tadi kan Bapak Ibu, bahwa setiap kebutuhan siswa itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dan di sini yang paling membuat saya Bapak Ibu tertarik adalah ketika kita berpedoman pada teori stimulus respon, kita itu berpikiran bahwa pemaksaan pada saat bukan itu gagal. Jadi apabila kita ada murid kita yang melakukan tindakan kesalahan, apabila itu kita membimbingnya itu tidak sesuai, maksudnya seperti contoh anak yang terlambat, kita suruh besok jangan terlambat, ternyata masih saja, itu terus kita memberikan hukuman. Kalau di dalam stimulus respon kan begitu. Tetapi kalau di dalam teori kontrol tidak begitu Bapak Ibu. Perlu adanya kolaborasi. Jadi adanya negosiasi di sini. Adanya dialog. Kalau di dalam teori kontrol. Jadi kalau di dalam teori kontrol, ketika anak melakukan suatu kesalahan, itu kita ajak dialog dulu. Apa yang menjadi penyebabnya? Kemudian kira-kira dari masalahmu itu solusinya gimana? Dan solusi itu pun muncul dari siapa? Bukan dari kita Bapak Ibu, tetapi dari murid kita. Nah, dengan teori kontrol ini diharapkan murid-murid kita itu memiliki motivasi yang tumbuh dari mana? Dari dasar dirinya, dari dalam dirinya, bukan dari orang lain. Apabila kita memberikan motivasi, contohnya kita memberikan hukuman, itu motivasinya pasti anak-anak itu dari luar, bukan dari dalam dirinya. Karena takut diharapkan dengan apabila kita mengerti betul tentang teori kontrol, kita bisa menumbuhkan motivasi dari dalam diri siswa kita. Nah, selanjutnya di sini ada disiplin positif seperti yang saya sudah singgung di awal tadi. Disiplin positif, kalau kita mendengar kata disiplin, begitu pun anak-anak. Kalau mendengar kata
gitu. Kira-kira di pemikiran kamu itu tentang apa? Peraturan. Tentang peraturan. Betul kan? Kalau sudah disiplin baunya peraturan. Kalau ada peraturan ada hukuman. Dan biasanya begitu. Begitupun budaya kita memaknai kata disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu di budaya kita, di pengertian kita selama ini itu seperti ini. Padahal menurut Diane Dawson di dalam bukunya tahun 2001, kata disiplin itu berasal dari kata belajar. Kemudian kata disiplin itu turunan dari kata murid atau pengikut. Di sini tidak ada kata aturan, ya kan Bapak Ibu, di sini tidak ada hukuman. Kalaupun kata disiplin positif ini ditambahkan, kata yang tadi disiplin kemudian ditambahkan positif. Biasanya kita kan berpikir pasti hukuman yang kok positif, ya kan Bapak Ibu? Padahal bukan begitu. Karena menurut Ki Hajar Dewantara mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, kemudian disiplin positif itu sendiri adalah bagaimana siswa kita atau seseorang tersebut dapat mengontrol dirinya ke arah yang lebih baik sesuai dengan apa yang diambilnya, dengan nilai-nilai yang mereka miliki. Nilai-nilai di sini apa? Kalau di dalam pendidikan kita itu dituangkan melalui profil pelajar Pancasila. Ya Bapak Ibu, ada berbudaya, kemudian berpikir kritis. Nah, diharapkan anak-anak kita apabila mengetahui berkaitan tentang profil pelajar Pancasila, mereka benar-benar mengaplikasikannya. Budaya disiplin positif ini terbangun. Motivasi kontrol dirinya itu baik, kan begitu Bapak Ibu. Dan ini memang menjadi PR kita, ini tidak mudah, kan begitu Bapak Ibu. Ini perlu adanya kolaborasi antara kita, antara semua. Jadi jangan lagi itu muridnya siapa, itu murid kita bersama. Karena kita harus mendidiknya sama gitu. Nah, di dalam disiplin positif tadi kan saya juga berbicara tentang kontrol, kemudian motivasinya itu dari mana. Kalau seorang anak memiliki disiplin positif, itu motivasinya itu sudah pada tingkat motivasi dari dalam dirinya Bapak Ibu. Dan kita perlu mengetahui terkadang begini, ada siswa yang motivasinya itu karena takut hukuman, motivasinya karena ingin dapat ujian, karena ingin dapat hadiah. Dan ini sebenarnya juga berlaku untuk kita. Mari kita sama-sama coba menilai motivasi kita sebagai guru itu motivasi di yang mana. Menurut Diane Dawson, motivasi perilaku manusia itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku yang pertama ini sudah sering saya sebutkan tadi. Motivasi yang paling rendah. Kenapa dikatakan paling rendah? Karena motivasinya itu karena takut hukuman, karena menghindari ketidaknyamanan. Yaitu tadi Bapak Ibu, ketika nanti tidak ada hukuman, kembali lagi motivasi rendah seperti belajar, seperti membolos, kan gitu ya Nak ya? Itu kenapa? Kamu membolos itu karena kenapa? Kira-kira? Karena malas belajar. Coba kalau seandainya murid-murid kita, anak-anak yang tergantung di belakang ini, motivasi belajarnya itu dari dalam dirinya. Memang saya butuh belajar, bukan karena saya takut dihukum orang tua saya, bukan karena saya takut apa. Insya Allah mereka datang ke sekolah, pulang pun sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Nah, kemudian ada motivasi yang kedua. Motivasi yang kedua adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi yang kedua ini lebih baik satu tingkat daripada motivasi yang pertama. Setidaknya dia tidak menghindari dari ketidaknyamanan atau hukuman. Tetapi motivasi
kita datang mengajar, itu kira-kira tujuannya untuk apa? Kalau tujuannya saya agar dapat ujian dari bapak kepala sekolah, ketika bapak kepala sekolah tidak ada, kita tidak mengajar. Kan bapak kepala sekolah tidak ada. Atau karena ingin mendapat ujian dari anak-anak kita, wah ibu itu rajin sekali datangnya, kan begitu. Ketika anak-anak masa bodoh, males kita ngajar, kan begitu bapak ibu. Dan diharapkan kita beserta murid itu memiliki motivasi yang ketiga. Motivasi yang ketiga ini motivasi yang berasal dari dalam diri kita. Seperti itulah contohnya, kita mengajar, datang ke sini, datang ke kelas, kemudian memberikan pembelajaran kepada siswa kita. Apabila itu memang dari ini tanggung jawab saya, ini kewajiban saya, mau dapat hadiah, mau dapat hukuman, mau nggak dapat ujian, akan tetap datang kan Bapak Ibu? Akan tetap mengajar kan Bapak Ibu? Nah, jadi diharapkan dengan motivasi yang ketiga ini, kita juga dapat mendidik anak-anak kita ke hal-hal yang positif, perilakunya baik, kita dapat mendidiknya secara maksimal. Kira-kira motivasi Bapak Ibu masih di motivasi yang mana? Satu. Cuma tiga. Ada nomor 4 ya? Sumpah power ya ini motivasi. Kenapa ini 4 tuh? Ini kenapa nggak diminta? Biasa kita ngobrol sama dari dosen yang biasa ya. Kayaknya lebih yang nomor 2. Selanjutnya berkaitan kalau motivasi ini kan tadi kan kita menilai diri kita ya Bapak Ibu. Kira-kira motivasi kita dan motivasi anak-anak kita itu di bagian mana? Ketika kita sudah mengetahui motivasinya itu unsurnya dari dalam atau dari luar, kita perlu mengetahui apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Apabila membaca dari judulnya, kebutuhan bertahan hidup itu kaitannya tentang apa Bapak Ibu? Tentang apa? Iya, tentang makan, kesehatan, Iya, kebutuhan makan. Iya. Jadi Bapak Ibu, apabila kebutuhan yang pertama ini belum terpenuhi, otomatis anak-anak kita pasti akan mengalami permasalahan. Karena apabila salah satu dari kelima kebutuhan ini tidak tercapai, biasanya yang timbul adalah emosi negatif. Emosi negatif itu kan bermacam-macam. Bahkan anak murid kita melakukan pelanggaran, iya tidak? Nah, contohnya sangat sering sekali, ya kan Bunda ya. Kalau pagi-pagi ada murid kita yang di belakang juga, kalian pernah mengalami tidak nak? Pagi-pagi baru saja masuk sudah ibu izin. Ya kantin, tidak Pak. Bilangnya tidak ke kantin Pak, bilangnya ke toilet. Tapi jadi ke kantin. Ya, jadi Bapak Ibu wajar saja kalau anak kita itu tidak fokus belajar. Karena apa? Karena kebutuhan yang paling dasar belum mereka miliki. Jadi wajar saja kalau ada yang tiba-tiba kasih pagi, Bu, saya tuh lapar. Ya pikir ya, makanya pikirin juga tidak fokus karena selalu lapar. Itu kebutuhan yang pertama Bapak Ibu. Kemudian ada kebutuhan yang kedua. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima apabila berkaitan dengan kasih sayang kan artinya dididikan dengan orang lain, ya Bapak Ibu, berkaitan dengan orang lain. Nah, kebutuhan yang kedua ini apabila seperti contohnya itu kalau di murid
murid-murid kita, mereka itu ingin dianggap. Ya kan Bapak Ibu, keberadaannya ingin dianggap. Mereka ingin diakui. Nah, cara kita untuk memenuhi kebutuhan yang kedua ini bagaimana Bapak Ibu? Kebutuhan yang kedua ini karena berkaitan dengan orang lain, ternyata apabila kita memberikan tugas secara berkelompok, secara tidak langsung kita itu memenuhi kebutuhan dasar yang kedua Bapak Ibu. Saya tadinya berpikir begini, kenapa sih di strategi pembelajaran, di metode pembelajaran ada yang namanya diskusi kelompok, kan begitu? Karena pengalaman saya kalau diskusi kelompok yang diskusi yang ngobrol ya ngobrol, ternyata itu menjadi kebutuhan dasar yang harus terpenuhi oleh murid-murid kita. Makanya kenapa di beberapa metode, di beberapa RPP gitu ya, kita menyebutnya sekarang masih tetap RPP kan ya, itu ada yang namanya ATP. Oh ATP. Karena kalau di dalam dunia konseling tetap RPR begitu. Nah, ternyata metode diskusi itu ternyata penting Bapak Ibu. Karena untuk memenuhi kebutuhan yang kedua. Kemudian ada kebutuhan yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini biasanya ciri-cirinya anaknya ingin selalu menjadi pemimpin. Ya. Biasanya jadi wakgeng. Gitu. Artinya kalau ada murid kita yang dia itu pintar menginfluence atau mengajak teman-temannya, itu sebenarnya kebutuhan penguasaannya ini bagus Bapak Ibu. Tetapi bagaimana tergantung kita mengarahkannya, ya kan? Ya kan itu dia ya. Iya. Dan untuk memenuhi kebutuhan penguasaan ini, seharusnya kita menjadikan murid tersebut sebagai pemimpin. Begitu, sebagai pemimpin. Pimpin bolos ya. Jadi saya juga setelah belajar ini saya terus ingat permasalahan murid-murid saya Bapak Ibu. Oh jadi anak itu tuh ternyata kekurangannya kebutuhan ini. Oh jadi itu ternyata saya harus begini, begitu Bapak Ibu. Jadi bagaimana? Dan ini menurut saya tugas besar sih Bapak Ibu kita, karena selain kita mentransferkan dulu, tapi kita harus tahu nih kebutuhan masing-masing. Oh ternyata si Fikri itu kebutuhannya yang kartu ini. Jadi harusnya begini-begini. Kebutuhan si Maksar itu begini-begini, kan begitu Bapak Ibu. Dan biasanya kalau di kebutuhan penguasaan memang itu dia ingin menjadi yang nomor satu, ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah kebebasan. Kalau bahasa Inggrisnya, ada bisa bilang freedom, gitu ya sebenarnya. Kebutuhan kebebasan di sini memang harus kita berikan kepada murid-murid kita Bapak Ibu. Bukan berarti kebebasan di sini kita membebaskan anak murid kita mau memilih yang apa, mau berkelakuan seperti apa, bukan. Tetapi kebebasan mereka menyuarakan apa yang menjadi pendapat mereka. Begitu Pak Dian ya? Baik, apalagi di PBS kan. Kebutuhan kebebasannya ini sangat dibutuhkan, sangat ingin bebas kan begitu. Tapi bebasnya di sini adalah yaitu tadi bebas dalam mereka menyuarakan, bebas dalam mereka melakukan ekspresi. Dan selanjutnya ada yang kelima adalah kebutuhan kesenangan. Nah, kebutuhan kesenangan ini menurut saya di sini ternyata saya menemukan, karena waktu itu Bunda bertanya kepada saya, ini masalah ini tuh anak-anak gimana ya caranya begitu. Jadi kebutuhan kebebasan ini, kesenangan ini adalah anak-anak memang kita itu wajib Bapak Ibu dalam kegiatan pembelajaran memasukkan kegiatan yang menyenangkan. Jadi ada permasalahan kembali lagi di TBSM, karena kebetulan memang anak-anaknya di sini semua ya Nak ya. Jadi ibu tidak melakukan gibah, langsung konfirmasi ke orang-orangnya kan begitu. Jadi kebutuhan kebebasan di sini, permasalahan yang ada di sekolah kita itu salah satunya adalah murid-murid kita bolos, kemudian kemana Nak? Ke ladang, dibuka
begitu. Jadi mereka mengungkapkannya, sebenarnya keinginan saya itu, kebutuhan saya itu, saya bingung mengungkapkannya. Udah yuk, bolos aja guys, belajar di luar dingin kan begitu. Dan ini untuk ada bapak kepala sekolah mungkin jadi akhirnya kita sepertinya ya bapak ibu, mungkin ada sekali tour kan pak, ya kan? Ada sekali wisata gitu kan pak. Pada kebutuhan yang kelima ini memang kita harus membuat kegiatan pembelajaran yang menyenangkan untuk mereka. Jadi kebutuhan yang kelima ini bisa terpenuhi. Selanjutnya, nah tadi sudah kita melihat apa yang dibutuhkan oleh murid-murid kita. Selanjutnya posisi kontrol. Posisi kontrol ini kita sama-sama menilai Bapak Ibu. Kira-kira kita itu ada di posisi kontrol yang sebelah mana? Ya. Coba Bapak Ibu, dari kelima ini kan ada penghubung, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira Bapak yang mana sebelum saya sampaikan lebih jauh? Pak Rahmat? Posisinya posisi X ya. Coba. Pak. Oh pemantau. Kalau Pak. Posisinya yang posisi mana nak? Saya bilang bapak umum yang mana? Oh, kata anak kita guru yang mana bu? Maunya guru siapa nak? Siapa? Atau dibuat rata-rata saja? Kebanyakan? Ya, boleh. Siapa? Geser siapa? Maisa atau Fikri? Kira-kira guru-gurumu ini di posisi kontrol yang mana? Apakah pendukung, pembuat merasa bersalah, ataukah teman, pemantau, atau manajer? Apa? Oh teman. Yang mana? Guru yang mana? Yang posisinya sebagai teman? Oh tergantung situasi. Berubah. Jadi gurumu itu bisa menjadi posisi kontrolnya di mana? Ya kadang teman, kadang pendukung. Oh kadang tergantung situasi. Siapa yang bapak rawat ya? Nah sebelum di sini saya akan menampilkan video Bapak Ibu. Jadi nanti kita tahu posisi kontrol kita itu ada di mana Bapak Ibu. Besok ya. Kenapa Bu ya? Saya ada jam. Saya ada jam. Ini masih siap. Nah, perempuan ini. Ada laki. Sini kamu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian.
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf. Lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu bapak kepala sekolah. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Selamat pagi ya, sayang. Bu, habis ibu saya udah nyalakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersinggah gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita
harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Mantap.
Hubungan hijau. Luar jasa hidup. Baik Bapak Ibu, melihat kelima posisi kontrol ini, sebelum saya mempelajari, saya berpikir posisi kontrol menjadi teman itu yang paling baik menurut saya. Karena menurut saya, karena saya dulu pernah dapat pesan dari dosen saya berkata bahwa ingat, sebagai guru BK itu tidak boleh marah. Guru BK adalah teman siswa. Kenapa teman siswa? Karena kalianlah tempat curahan mereka. Saya berpikir posisi kontrol teman itu yang paling terbaik. Ternyata dampak dari posisi kontrol di posisi teman itu membuat murid-murid saya mereka melakukan tindakan sesuatu positif atau baik kepada orang itu tidak kepada semua. Artinya terkadang dengan guru si A mereka baik, dengan guru si B tidak. Si C mungkin baik. Ternyata posisi kontrol yang paling baik adalah posisi yang manajer. Dan untuk kepada sampai tahap manajer itu pastinya tidak mudah. Dan ibu juga meminta kerjasama. Kebetulan di sini ada murid-murid ibu yang tampan ini. Silakan kalian mulai meyakini apa yang menjadi keyakinan kalian. Pada dasarnya ketika kalian melakukan perilaku pasti ada tujuan, ya kan? Tujuannya diharapkan selalu kalian ke tujuan-tujuan yang positif. Dan kita satu Bapak Ibu guru siap untuk membimbing kalian. Karena pada dasarnya posisi kontrol yang terakhir itu adalah membuat murid-murid kita untuk mandiri, ya kan Bapak Ibu? Kemudian ini pokok pembahasan yang terakhir. Ya. Berkaitan dengan keyakinan kelas dari segitiga restitusi. Tadi disebutkan ada keyakinan, kan begitu ya Bapak Ibu di video tadi. Apakah sesuai dengan keyakinanmu? Dan di dalam pendidikan calon guru penggerak itu selalu dibahas keyakinan kelas karena yang sekarang itu adanya adalah peraturan kelas, kan begitu ya Bapak Ibu. Kemudian memang keyakinan kelas dan peraturan kelas itu apa bedanya? Kenapa kan begitu? Kalau saya dari pemahaman saya pribadi, kalau peraturan kelas itu sifatnya masih ekstrinsik. Tetapi kalau sudah berkaitan dengan keyakinan, sesuatu yang diyakini oleh seseorang itu berarti unsurnya dari intrinsik. Kan begitu Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Sebenarnya hampir mirip Bapak Ibu kalau saya pahami antara keyakinan dengan peraturan. Tetapi memang di dalam keyakinan kelas itu kata-katanya selalu positif. Dan diharapkan siswa yang memiliki keyakinan tersebut bisa melakukan suatu hal yang lebih mandiri dan terhindar dari hal-hal yang negatif. Kemudian segitiga restitusi ini akan kita bahas nanti. Next. Keyakinan kelas. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalani keyakinannya. Jadi saya sudah membuat keyakinan kelas itu di kelas 10 APHP dan ATP. Nah, di sini ada beberapa tahapan untuk membuat keyakinan kelas. Jadi diharapkan begini, contohnya begini Bapak Ibu, hal simpelnya. Keyakinan kelas itu seperti apa? Seperti contohnya menyayangi lingkungan. Menyayangi lingkungan kan itu cakupannya lebar. Iya tidak Bapak Ibu? Seperti membuang sampah pada tempatnya, rajin piket, kan begitu. Apabila itu dijadikan peraturan, kadang-kadang anak, saya mau melakukan piket karena apa? Karena takut nanti didenda, kan begitu. Berbeda dengan keyakinan. Ketika kita meyakini bahwa kita mencintai lingkungan, piket itu sudah menjadi kebutuhan kita, kan begitu. Karena kita menyayangi lingkungan, itu contoh kecilnya begitu. Nah, ya, kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas keyakinan. Disepakati. Jadi di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Nah, kita kalau kemarin yang saya lakukan, saya memberikan kertas
kepada siswa, kemudian saya meminta menuliskan apa keinginan mereka. Keinginan berkaitan tentang apa? Ya, berkaitan tentang peraturan yang sebenarnya itu menjadi suatu hal yang bukan lagi menjadi beban. Kalau saya memahaminya begitu. Nah, selain itu, selanjutnya mereka mencatat, kemudian dicatat semua masukan. Setelah itu kita mengganti kalimat-kalimat tersebut dalam bentuk kalimat yang dari kalimat negatif ke kalimat positif. Seperti jangan buang sampah sembarangan, tapi lebih bagusnya apa Bapak Ibu? Nah, buang sampah pada tempatnya. Ketika kata-kata yang dari negatif-negatif itu sudah ke positif semua, kemudian kita membuat beberapa kata yang mewakili dari kata-kata yang banyak itu tadi Bapak Ibu. Kalau di APHP itu menjadi 4 keyakinan kelas, memiliki 4 keyakinan kelas. Karena tujuannya kenapa Bapak Ibu? Tujuannya agar mudah diingat oleh murid-murid kita. Jadi nantinya apabila anak murid kita melakukan pelanggaran seperti mereka melanggar, kita tinggal memberikan pertanyaan apakah ini sudah sesuai dengan umpan balik, apakah ini sudah sesuai dengan keyakinanmu, keyakinan kelas kita, kan begitu. Apabila tidak, berarti kamu harus seperti apa, sesuai dengan tadi posisi kontrol di kontrol manajemen. Nah, setelah kita mendapatkan beberapa kata itu tadi, kemudian kita meyakini apa yang sudah dilihat, kemudian kita tempel di daerah yang mudah dilihat, mudah dibaca oleh murid-murid kita. Yang nantinya itu jadi kalau menurut PP saya, apabila seseorang meyakini sesuatu, apa yang diyakini itu menjalaninya akan jauh lebih mudah menjalani. PP saya waktu itu begitu. Nah, dari keyakinan kelas tadi, kan di dalam kontrol manajer tadi sebenarnya ada beberapa tahapan ya Bapak Ibu. Jadi di dalam segitiga restitusi ini disebutnya yang di awal tadi kan ada kolom-kolom tadi ya Bapak Ibu. Itu ada itu yang namanya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini apa toh? Ini sebenarnya langkah-langkah Bapak Ibu. Jadi untuk kita sampai kepada tahap manajer itu ada tahap-tahapannya ya Bapak Ibu, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini tujuannya untuk apa? Untuk membuat siswa kita mandiri. Mandiri yang bertujuan nantinya motivasi kan gitu, kontrol diri itu tumbuh yang unsurnya berunsur intervensi. Ini sepertinya sudah mulai Bapak Ibu ya karena memang waktunya sudah waktu-waktu lawan. Ini sudah terakhir Bapak Ibu. Ini sudah terakhir. Everything ya. Baik, ini sebentar lagi kok Pak. Tiga lagi Pak. Oke, kalau setelah itu next Pak. Ya, jadi segitiga restitusi itu ada yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini adalah tahapan di mana kita menetralkan suasana. Seperti ketika ada siswa kita yang bermasalah, jangan tiba-tiba langsung kita, kamu ini seperti apa, kamu ini bagaimana, tidak. Tetapi bagaimana kita menetralkannya, karena posisi ini murid kita itu masih dalam kondisi yang tidak nyaman, tidak baik. Apabila kita ajak berpikir, itu juga tidak akan berhasil. Nah, di sini itu ada kata-kata kuncinya kalau di dalam segitiga restitusi Bapak Ibu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, ketika ada kata-kata seperti itu di dalam menstabilkan identitas. Jadi suasananya itu yang mungkin masih ada emosi, ada mungkin mereka merasa bahwa diri mereka gagal. Di menstabilkan emosi ini adalah posisi kita mencoba untuk menetralkan itu. Baik, selanjutnya Pak. Selanjutnya adalah
validasi tindakan. Validasi tindakan dulu Pak. Ya, ada validasi tindakan. Bapak Ibu sering atau tidak ketika ada anak yang mengalami masalah datang seperti si Nayat tadi. Kalau kita positif hukum kan kita nanya, kenapa kamu terlambat? Kamu yang terlambat terus kan begitu. Kita belum tahu apa yang menjadi permasalahannya kan begitu, ya kan? Yang menjadi dasar mereka melakukan itu apa kan kita begitu. Padahal tujuan kita adalah menggali permasalahannya, kemudian kita mencari solusi sama-sama. Kalau di dalam stadium di dalam validasi tindakan ini kita langsung menekan atau kita langsung memotong, seperti contohnya kamu ini salah, yang kamu lakukan itu salah. Kita tidak tahu yang menjadi motif mereka itu apa. Tetapi di dalam kegiatan validasi tindakan itu ada 4 kata kuncinya Bapak Ibu. Sebenarnya itu tidak harus blok seperti ini Bapak Ibu, tetapi pada intinya sama. Begitu. Ada. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Begitu. Seperti tadi, kenapa terlambat? Kan begitu di dalam tadi contoh simaran itu. Dan yang terakhir Pak, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Setelah kita menanyakan bagaimana si anak, kita tahu motivasi motif dari si anak ini apa, permasalahannya apa, kemudian kita menanyakan keyakinan apakah yang dilakukan dia itu sudah sesuai dengan dirinya. Apakah memang si anak ini tipe anak yang sangat apa-apa terlambat kan begitu. Apakah si anak ini memang tipe-tipe suka berantem kan begitu. Pasti anak akan menjawab tidak Bu, saya tidak seperti itu kan begitu Bapak Ibu. Nah, setelah kegiatan ini baru Bapak Ibu kita bisa mengajak diri kita untuk memecahkan yang menjadi masalah mereka. Dan pembahasan tentang menanyakan keyakinan ini adalah menjadi pembahasan terakhir kita pada siang hari ini. Akhirnya selesai ya Bapak Ibu. Tapi sebelum saya menutup kegiatan ini, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, bagaimana perasaan Bapak Ibu mengikuti kegiatan pada siang hari ini? Monggo Bapak, siapa yang mau menjawab? Setelah mengikuti apa yang dikatakan oleh Bu Roro, ya, kita jangan melihat dari usianya, kita ambil dari ilmunya. Terbuka sekali wawasan kita bagaimana dari apalagi saya ya selaku mahasiswaan, banyak sekali yang di diri saya itu merasa kekurangan, banyak yang harus berubah. Tadi keyakinan ya, dari yang ibaratnya peraturan yang dia sifatnya menghukum itu harus kita ubah menjadi sesuatu yang bersifat positif, yang nantinya akan dirasakan oleh siswa-siswi kita apa yang diharapkan oleh kurikulum Merdeka, yaitu sebagai profil pelajar Pancasila. Ya. Jadi benar yang dikatakan tadi, ketika kita menghukum kepada salah satu siswa yang melanggar peraturan, nantinya dia tidak akan meninggalkan jejak yang positif di diri dia. Dia akan mengulangi lagi, itu pun sudah saya rasakan ya. Jadi ketika anaknya singgah ini telat, disuruh membersihkan, besok lagi masih lagi datang terlambat lagi, sampai beberapa kali pun tidak ada perubahan pada si anak tersebut. Ya. Jadi terima kasih kepada Bu Roro atas paparan materinya. Ya.
memperbaiki kepribadian si anak murid kita semua, karena kita sebagai pendidik itu bukan mentransfer ilmu aja, tetapi harus membuat si anak tersebut lebih berperilaku seperti apa yang diharapkan, yaitu pada kultur pelajaran Pancasila. Itu aja. Kemudian dari teman-teman yang lain ada saya sendiri Untuk yang lain, Bapak Ibu mungkin masih ada yang disampaikan bagaimana kesan-kesannya? Cukup. Terima kasih atas antusiasme Bapak Ibu sekalian. Bayangkan kalau ini adalah sebuah kelas, kira-kira mencenderungkan, menarik, atau menyenangkan bagi siswa atau tidak? Bisa nggak kita aplikasikan ini dalam kelas, dalam setiap pembelajaran setiap kelas? Saya yakin kalau metode ini diterapkan, seperti bukan berarti metode Bro ini saklek, benar, tidak. Kita punya karakter mengajar masing-masing. Tapi buatlah suasana kelas itu senyaman mungkin bagi semua. Makanya saya ingin banget kelas itu minimal bersih, rapi. Kita atur ulang cek sesuai dengan keinginan siswa gimana caranya. Mau digambar apa? Ini positif. Mulai dari sana baru kita atur metode pembelajaran kita. Kita nggak usah muluk-muluk kompetensi. Kita belum bicara ini. Gimana caranya supaya siswa itu ketika kita suap itu mau. Jangan dia nggak mau makan, kita paksa untuk makan, kita cicil. Sedangkan posisi dia tidak menerima. Kemudian ini semua bohong. Ya. Yang disampaikan guru itu semua bohong. Pasir semua yang bahasa anak muda sekarang ya. Kering, kemudian kalau ditiup angin hilang. Gitu. Kalau tidak kita aplikasikan dalam sistem pembelajaran. Nah, makanya saya ingin Bapak Ibu harus, terutama wali kelas yang harus membuat keyakinan kelas itu di kelas. Setiap kelas harus ada. Gimana caranya? Nanti saya fasilitasi masalah ATK-nya, kertasnya, penanya, kemudian kartonnya. Nanti kita buatkan program untuk setiap wali kelas harus bisa membuat kesepakatan kelas kayak kelas. Caranya gimana? Ini harus kita praktekkan langsung, nggak bisa, supaya tidak hilang. Jadi Bapak Ibu dikondisikan sebagai siswa dalam kelas, kemudian jangan berorok. Jadi satu harus jadi wali kelas. Siapa yang jadi wali kelas? Pak Dian, saya minta Pak Dian. Pak Dian maju. Ya, kita praktek langsung. Ya, gimana sih cara membuat keyakinan kelas di dalam kelas? Terutama untuk wali kelas ini harus tahu. Jadi asal aturan itu dari siswa. Supaya apa? Supaya mereka menyadari arti penting keputusan mereka sendiri. Jadi Bapak Ibu yang sudah memegang kertas, buat satu saja aturan. Contoh, buang sampah pada tempatnya. Satu aturan. Jadi satu guru satu aturan, tapi nggak boleh sama ya. Misalnya satu sudah buang sampah, ada Pak Rahmat sudah cepat lah. Ini Pak, ini Pak. Ya. Satu aturan yang menurut Bapak Ibu mewakili siswa. Jadi seolah-olah Bapak Ibu siswa. Ya. Nanti daripada langsung di sana ya. Apa di situ boleh? Boleh di boleh. Ini berulang silakan. Ya, terima kasih. Ya baik, silakan Bapak Ibu semua
tidak boleh bolos kan begitu. Ya, boleh. Ayo wali kelas berusaha ya. Ayo anak-anak. Sampai sudah menyenangkan. Jadi masing-masing anak-anak langsung menempelkan. Jadi ya, di sini aja kalau masalah ya. Di sebelah sana biar kelihatan. Ya. Masing-masing anak-anak silakan menempelkan di tembok. Ya. Jadi ide masing-masing. Perhatikan. Perhatikan ya. Jadi nanti kalau misalnya kelas itu adalah kertas karton ya Bapak Ibu ya. Kertas karton yang sudah ditulis judul keyakinan kelas. Nah, saya tugas bagian adalah membacakan. Itu ada namanya ya. Baiklah anak-anak, kita baca satu persatu terkait keyakinan kita di kelas. Ya semuanya kita harus mensepakati bersama-sama. Yang pertama, kita harus selalu senyum, smile. Jadi senyum aja dapat ini loh, dapat pahala kita. Senyum, karena kita membagi kesenangan, kebahagiaan. Seperti itu. Dia bukan hanya pahala. Senyum bukan hanya banyak, tapi lah. Oh siap. Ya nanti. Kemudian boleh makan. Nah, ini karena menyangkut kebutuhan kita tadi diperbolehkan di sela-sela pelajaran kita makan. Ya makan ringan ya. Kalau perlu makan berat tapi sama-sama. Setelah ini nanti. Terus untuk TBS ini kan, stop tawuran, kita semua bersaudara. Peace in love. Ya, jadi untuk semua ya, hanya TBS ini saja. Kenakalan remaja ya, karena kenakalan remaja ini khususnya kita semua sudah pernah mengalaminya. Maka ya kita harus bisa mengontrol emosi kita. Bapak dia sudah jelas lah mengkonfirmasikan siswa. Apakah ini bisa kita aplikasikan? Disepakati. Bukan menjelaskan. Lama kita Tapi biar nanti katanya pulang nggak apa-apa deh. Nah, kan kita tahu pola. Ya, selesai kelas mati. Jadi tapi sudah kita lanjutkan. Selalu mengingatkan jika melakukan kesalahan. Semangat. Pembelajaran lebih banyak praktikum. Awali pagi dengan senyum. Jangan berkata kasar dan kotor, selalu berkata baik. Kan ini kan jangan kata kasar. Positifnya bagaimana?
Kemudian disiplin mengikuti pelajaran. Semangat ya, disiplin banyak ininya, artinya. Kemudian datang tepat waktu. Datang tepat waktu, semangat. Semangat semua. Masuk kelas on time dan mengerjakan tugas di rumah. Semangat. Semangat. Ya harus semangat loh. Ya. Iyalah. Tidak maksa. Ya kita sepakat itu. Tidak boleh kata kotor atau jorok. Wajib membaca doa sebelum belajar. Seperti tadi. Terus masuk kelas tepat waktu. Jadi dari semuanya harus sepakat semua. Ya, maka ya sekian dari Bapak sebelum mengakhiri. Cukup sekian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Untuk kreasinya boleh dikreasikan mau pakai boleh ya Pak. Ini adalah bentuk keberhasilan kita merubah penggerakkan sekolah kita. Sebenarnya sepele, kertas-kertas seperti itu. Tapi itu akan merubah paradigma sekolah. Mereka akan menjadi lebih kreatif dalam menggunakan itu dapat secara demokratis dan keras. Dan itu yang menjadi alasan mereka karena ini adalah ide mereka, pendapat mereka. Jadi akan muncul motivasi saudara dari dalam diri mereka untuk menerapkan dan disepakati dalam kegiatan saja. Kemudian Bapak Ibu untuk pengembangan diri kita baik online maupun yang offline itu sebisa mungkin diikuti. Tujuannya adalah untuk belajar. Seperti ini juga kita ada pertemuan ini untuk belajar. Saya juga baru terbuka, padahal saya belum mengenal. Saya melihat itu tadi, ternyata ada beberapa perubahan-perubahan yang terjadi dalam materi guru penggerak. Baik Iqbal cakap, guru penggerak itu sama intinya. Mau guru kita tempat, guru penggerak ada 7 sama. Tapi beberapa ada yang dipadatkan. Ya. Kalau saya di 9 bulan, angkatan guru ini 6 bulan. Nah, itu lebih banyak lagi tugasnya, materinya lebih kompleks. Jadi kalau di zaman saya ini namanya kesepakatan kelas. Tapi kalau di zaman Roro ada dua lagi, lebih dalam lagi keyakinan kelas. Saya ngerti maksudnya antara aturan, kesepakatan sama keyakinan itu berbeda. Kita kembalikan ke siswa lagi. Siswa meyakini bahwa ini bisa nggak sih dilaksanakan? Bukan guru yang ngatur. Jadi apa yang kita lakukan dalam kelas itu berpusat pada umum. Terus saja terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita juga sudah mencoba membuat keyakinan kelas, dan ini seperti ini contohnya. Ketika kata-kata itu sudah, itu kan sudah ada beberapa kata-kata Bapak Ibu. Kita mulai mencari kata-kata yang mudah diingat, yang mewakili kata-kata itu, yang kemudian menjadi keyakinan kelas, kemudian ditandatangani oleh seluruh siswa yang ada di kelas, artinya mereka menyepakati atas keyakinan itu, kemudian keyakinan itu menjadi keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, saya berterima kasih atas waktunya. Terima kasih kawan-kawan semua. Terima kasih Bapak Ibu atas antusias, dan terima kasih atas dukungannya untuk saya bisa menyelesaikan tugas guru penggerak ini. Dan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kesan-kesan saya dengan adanya keyakinan kelas yang disepakati oleh warga kelas membuat saya menjadi bisa mengontrol diri saya ke hal-hal yang positif, serta saya tahu tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan saya, sehingga membuat saya lebih nyaman dan bahagia ketika di sekolah. Terima kasih Bu Roro, semangat!